Saudara, Indonesia menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, baik pekerja rumah tangga maupun pekerja sektor perkebunan. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebut keputusan ini akibat Malaysia melanggar nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022. Pemerintah Indonesia menyayangkan tindakan Malaysia yang melanggar kesepakatan antara dua negara, bahkan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob 1 April 2022 yang lalu. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyebut Malaysia masih menerapkan sistem rekrutmen melalui internet yang tidak ada dalam nota kesepahaman kedua negara. Yuda menambahkan, perekrutan secara online ini membuat pekerja migran Indonesia rentan dieksploitasi. Telah diadakan rapat kementerian lembaga di pusat untuk membahas situasi ini, termasuk tentunya dengan Kemenaker selaku regulator, dan diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI ke Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme sistem online. Indonesia membekukan sementara pengiriman pekerja migran ke Malaysia karena Kuala Lumpur tidak menghormati MOU yang ditandatangani 3 bulan lalu. Apa saja bukti pelanggaran yang dilakukan Malaysia? Bagaimana pula nasib pekerja migran Indonesia di Malaysia? Saya akan bahas bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono. Pak Hermono, selamat malam. Pak Hermono, selamat malam. Dari Kementerian Luar Negeri, Pak Yuda firm sekali. Ada pelanggaran di situ, lalu kemudian ada nota kesepahaman yang tidak ditaati, kemudian ada moratorium. Apa bukti pelanggaran dari komitmen ini sehingga Indonesia bisa sangat firm soal ini? Ya, pertama begini, mungkin background-nya sedikit ya. Jadi selama ini kan banyak sekali pekerja domestik kita yang menjadi korban eksploitasi yang bertahun-tahun tidak dibayar. Sampai 17 tahun tidak dibayar pun ada ya. Ada yang dibuang di jalan dan lain-lainnya. Nah, ini kita melihat harus dihentikan. Dan salah satu instrumen yang kita ingin gunakan untuk mengurangi setidaknya adalah dengan MOU itu. Yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2022. Karena dengan MOU itu kita dapat memastikan keberadaan, tracking, kita dapat pastikan kontrak kerjanya seperti apa, kita tahu majikannya siapa, di mana, dan lain-lain. Nah, kita mendapatkan bukti ya bahwa sebetulnya bukti ini tidak hanya kita buktikan, tetapi juga diakui sendiri oleh pihak Malaysia ya, bahwa Malaysia masih terus melakukan konversi visa dari visa kunjungan atau visa turis menjadi visa pekerja rumah tangga. Dan ini pengalaman kita, visa ini atau mekanisme perekrutan seperti ini sangat menempatkan pekerja kita dalam posisi yang rentan ya. Dan karena kita tidak tahu dia siapa majikannya, dibayarnya berapa, kemudian apa ada potongan dan lain-lain. Jadi ini kita terpaksa ya melihat dua hal dalam hal ini. Satu, apakah Malaysia punya komitmen untuk memperbaiki perlindungan pekerja migran kita di sini? Itu ya. Yang kedua, kita juga mempertanyakan kenapa Malaysia kok tidak mau menghormati MOU yang ditandatangani 3 bulan lalu, bahkan di hadapan kepala pemerintahan. Jadi ini gimana Malaysia ini serius atau tidak gitu ya. Kira-kira begitu ya menjadi latar belakang. Oke, Pak Hermono, tadi Anda bilang bahwa Malaysia sendiri sebenarnya mengakui bahwa masih ada rekrutmen secara online yang dilakukan untuk rekrutmen pekerja migran Indonesia. Tapi secara umum, setelah Indonesia firm menghentikan terlebih dahulu, bagaimana tanggapan mereka? Ya, sampai saat ini kita belum mendapatkan respon ya dari pihak Malaysia. Hanya tadi saya lihat berita di media yang menyatakan bahwa Perdana Menteri Ismail Sabri segera menyelesaikan masalah ini bersama-sama, memerintahkan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia untuk segera menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut. Itu saja yang kita lihat, dan kemarin
kita juga melihat siaran pers dari Kementerian Sumber Manusia yang menyatakan bahwa Menteri Sumber Manusia akan membicarakan masalah ini dengan Menteri Dalam Negeri. Karena yang melanggar ini kan sebetulnya Kementerian Dalam Negeri, khususnya adalah imigrasinya Malaysia. Oke, nah ketika MOU itu sudah ditandatangani pada tanggal 1 April sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia menghentikan sementara. Ini kan pasti sudah ada proses rekrutmen yang dilakukan secara online itu. Nasib mereka, nasib para pekerja migran, calon pekerja migran Indonesia yang sudah telanjur mendaftar ini secara online bagaimana, Pak Dubes? Online di sistemnya Malaysia atau online yang one channel system? Keduanya. Jadi kalau yang one channel system yang sesuai dengan kesepakatan MOU saat ini belum ada yang berangkat. Okay. Yang diproses pun baru 16. Ya. Nah, sementara itu yang diproses melalui konversi visa kita ini tidak tahu. Ya, yang tahu hanya imigrasi Malaysia saja. Berapa orangnya, siapa majikannya, siapa PMI-nya, tidak ada yang tahu. Kementerian Sumber Manusia pun tidak tahu. Karena ini yang tahu hanya Immigration Malaysia saja. Kita sama sekali tidak mengetahui berapa jumlahnya, tetapi kita yakin, kita punya bukti bahwa perekrutan melalui konversi visa dengan sistem made online ini terus berjalan, ya, terus berjalan, dan ini yang sangat kita sayangkan, ya, karena ini jelas-jelas cederai lah, ya. Tapi begini, bagaimana? Memang susah untuk menelusuri ketika ada pekerja migran Indonesia yang sudah terlanjur mendaftar dan sudah terlanjur diproses di sana. Tapi bagaimana cara pemerintah Indonesia supaya paling tidak sebanyak-banyaknya orang ini bisa terlindungi dan nasibnya jelas begitu? Ya, jadi begini yang skenario. Sebetulnya kita sudah pernah sampaikan bahwa kita minta data PMI kita ya sektor domestik yang direkrut melalui sistem online. Jumlahnya ada sekitar 7.400-an, ya. Itu jumlahnya. Kemudian sampai saat ini memang kita belum diberi. Tetapi nanti kita akan mengeluarkan suatu kebijakan, ya, bahwa KBRI tidak akan memperpanjang paspor mereka apabila mereka tidak dilengkapi dengan kontrak kerja yang di-endorse oleh KBRI. Karena ini adalah sesuai dengan kesepakatan dalam MOU. Oke. Untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah memastikan supaya ada screening melalui perpanjangan paspor. Tapi ketika mereka akhirnya ketahuan bahwa datang ke Malaysia prosesnya tidak secara baik, bagaimana cara pemerintah Indonesia, satu, melindungi mereka, dua, tetap memberi kesempatan mereka untuk bekerja, tapi dalam kondisi yang sesuai dengan prosedur? Ini yang menjadi masalah karena kita nggak tahu. Oke. Yang justru menjadi concern kita adalah ini. Kita tidak tahu informasi sama sekali mengenai keberadaan mereka. Kita tidak tahu mereka itu digaji berapa. Kita tidak tahu mereka itu ada kasih libur atau tidak. Tidak tahu siapa majikannya. Tidak tahu di mana bekerjanya. Jadi kita ini sebetulnya hanya mengandalkan goodwill dari pihak Malaysia. Apakah mereka mau men-share kepada kita data yang sekitar 7.000-an itu, ya, yang direkrut melalui sistem online. Oke, Pak Hermono, terakhir, apakah moratorium ini atau penghentian sementara ini bakal dilakukan sampai Malaysia betul-betul kembali pada komitmen mereka sesuai dengan MOU yang ditandatangani di depan Pak Jokowi dan juga Perdana Menteri Malaysia, atau jangan-jangan hanya ada batasan tertentu? Tidak, ya, jadi sesuai dengan keputusan pemerintah yang sudah dikoordinasikan di Jakarta, Kemlu dengan Kemnaker dan juga dengan KBRI, kita akan hold ini sampai ada jaminan dari pemerintah Malaysia bahwa Malaysia akan memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dalam MOU. Oke, ini juga tentunya harus jadi perhatian masyarakat Indonesia. Siapapun yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia, pastikan prosedurnya memang sesuai hukum, karena disitulah letak di mana pemerintah Indonesia bisa melindungi warga negara Indonesia yang jadi pekerja migran. Begitu ya, Pak, ya? Pak Hermono, terima kasih. Sekali, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sapa Indonesia Malam, sehat terus ya, Pak, ya? Sehat, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Sehat juga.